Senang dapat kembali berjumpa dengan rekan-rekan pasutri semua dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV. Bersama kami, saya Pendeta Arlian Sarosa dan istri saya, Esther Kristiana. Acara Pernikahan Bahagia ini adalah media saling sharing dan saling belajar bagi para pasutri yang sudah merasakan kebahagiaan dalam hidup pernikahannya dan rindu terus untuk memelihara kebahagiaan itu. Juga untuk pasutri yang mendambakan kebahagiaan dalam hidup pernikahan, dan untuk setiap pasangan yang sedang menyiapkan diri untuk memasuki kehidupan pernikahan dan merindukan pernikahan yang agung yang berkenan kepada Tuhan, the great marriage. Acara Pernikahan Bahagia ini melibatkan komunitas pasutri berbagai gereja atau jemaat atau komunitas tertentu, dan pada episode kali ini kita akan bersama dengan komunitas pasutri BYGM Build Your Great Marriage Jakarta. Selamat malam rekan pasutri dari komunitas BYGM Jakarta. Topik kita dalam episode kali ini adalah passion dalam pernikahan. Kami berdua, saya dan Pendeta Arlianus, serta Dr. Indriani Kurniadi akan memberi pengantar tentang topik ini. Setelah itu, kita akan mendiskusikannya bersama. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chatroom yang tersedia. Bagi rekan pasutri yang baru bergabung dalam acara ini, kami informasikan bahwa percakapan kita kali ini masih merupakan lanjutan dari topik tentang segitiga cinta Steinberg. Kami akan segera memulai penjelasan tentang passion dalam pernikahan. Sebelum kita lebih lanjut memasuki percakapan kita akan berdoa. Saya mohon Ibu Angeline untuk dapat memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya dalam kehidupan pernikahan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan ini. Bapak, pada saat ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk boleh terus belajar menjadi lebih baik lagi dalam hubungan suami dan istri. Maka Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir dengan baik. Dan mampukanlah kami agar bisa menyerap setiap apa yang disampaikan oleh pembicara, oleh Dr. Indri, sehingga itu juga dapat kami mengerti dan menolong kami dalam menjalankan kehidupan kami sebagai suami istri dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyerahkan jam ini, pembicara hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Angeline. Rekan pasutri, yang kami maksud dengan kata passion di sini adalah dorongan kuat untuk bersama dengan seseorang dalam hal cinta yang didukung oleh adanya ketertarikan secara fisik dan seksual. Kami menerjemahkannya dengan hasrat atau gairah. Tidak seperti intimacy, komponen hasrat ini terbatas pada hubungan romantis antar individu. Naik turunnya kualitas komponen passion juga lebih cepat dibandingkan dengan komponen komitmen dan intimacy. Ada berapa indikator adanya passion? Antara lain adalah kebutuhan seksual, keinginan dan kebutuhan untuk bertemu, saling ingin dimanja dan memanjakan, saling memikirkan pasangan, ingin berkorban demi pasangan. Nah, bagaimanakah ini bisa dirangsang atau dipelihara, ditimbulkan, dan bagaimana ia bisa mengalami penurunan? Baik rekan pasutri, kita akan melanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada narasumber utama kita pada episode kali ini adalah Dr. Indriani Kurniadi, dosen di Fakultas Kedokteran Ukrida dan dosen tamu di De La Salle Health Science Institute di Filipina. Ya, beliau adalah seorang dosen senior dan akan menolong kita memahami passion dalam pernikahan, dalam hubungan suami istri dalam perspektif medis. Dr. Indriani, kami persilakan. Oke, pertama-tama saya mengucap syukur terima kasih kepada YKB dalam hal ini Pendeta Gali dan Ibu Esther Kristiana yang
sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing. Saya berterima kasih juga pada rekan-rekan dosen FKIK Ukrida yang ikut hadir di sini. Pada satu sisi saya merasa dukungan ini menguatkan saya, tapi pada pihak lain membuat saya tambah gemeteran ini. Sebab biasanya saya ngadepinnya mahasiswa. Tapi baiklah, saya coba sharing. Buka rahasia sedikit ya, Pak Gali. Awalnya saya diminta, bukan khusus sih, tetapi lebih fokus pada hormon, peran hormon. Cuma saya kemudian nawar sedikit, nggak tahu sedikit apa banyak ya Pak Galih ya. Saya nawar karena saya pikir kalau saya bicara hormon saja bukan nggak bisa sih. Cuma ibarat menilai fashion, cuma atau peragawati cuma menilai lehernya doang, bingung gitu loh. Jadi saya merasa ngambang, jadi saya minta izin kalau boleh saya share gambaran umum. Kalau dibutuhkan lebih dalam, saya nggak tahu cukup apa enggak waktunya, tetapi saya dibisikkan oleh Ibu Esther kalau perlu dibikin 2 sesi, tapi whatever, kita lihat saja. Tentu saat ini supaya utuh mungkin lebih pada permukaan, ya. Berbicara mengenai passion, seperti tadi dikatakan, saya coba buka kamus. Passion itu desire, tadi sudah dikatakan gairah, bahkan ada yang lebih lebih intens lagi menyebutkan lust dalam arti nafsu. Tetapi karena background saya adalah kedokteran, maka seperti biasa atau kaidah kami adalah memandang manusia itu secara holistik, that is biologically, mental, kemudian sociocultural. Ya, kita masuk dulu pada slide. Pasutri, pasangan suami istri, namanya pasangan, jadi sepasang suami istri, berarti pria dan wanita. Tentu yang normal ya, kita bicara yang normal dulu ya. Pria dan wanita, dan sudah dewasa. Kemudian memadu janji untuk hidup bersama. Kalau dalam konteks Kristiani tentu kita diteguhkan secara gerejawi. Nah, kalau udah bicara soal gereja-gereja, nih ada pendeta Gali, ada pendeta Nanang, pendeta Angelin, pendeta Markus. Kalau kurang tepat tolong saya diluruskan ya. Saya menyebutnya sebagai awam. Jadi secara iman Kristiani diteguhkan secara gerejawi melalui pemberkatan nikah, ya. Oke, kemudian slide faktor-faktor yang berperan seperti tadi saya katakan, kami terbiasa memandang manusia itu sebagai secara holistik, di mana ada 3 aspek utama, yaitu aspek fisik atau biologis, kemudian mental, psiko atau emosional, kemudian ada sosiokultural. Jadi mau tidak mau soal gairah pun harus, kalau ditinjau dari aspek medis, saya pikir saya perlu membahas dari 3 aspek ini. Itu sebabnya saya meminta izin untuk dibolehkan membahas secara umum dulu ya. Slide. Kita lihat satu persatu. Faktor fisik. Secara fisik, secara biologis, gairah seksual itu adalah sesuatu yang alamiah. Kalau sedikit lebih dalam lagi, tugasnya adalah untuk reproduksi, meneruskan keturunan. Kemudian ada ketertarikan sebenarnya ada 2 aspek ya, paling tidak ada aspek fisiknya, tentu juga ada aspek emosionalnya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam hal ini adalah adanya fase atau siklus biologis terutama pada wanita. Pada pria mungkin tidak begitu jelas ya, karena relatif stabil ya sepanjang masa tanda kutip ya. Tapi kalau wanita, hitungan 1 bulan saja itu fasenya udah banyak. Menstruasi, ada premenstrual, ada ovulasi dan lain sebagainya. Kemudian ada kehamilan, ada masa-masa menyusui, itu punya dinamika yang berbeda.
Kemudian adalah faktor usia. Slide. Kemudian hal lain juga adalah kromosom atau genetik, ya. Contoh ininya adalah kalau ada kelainan kromosom maka bisa terjadi kelainan di bidang seksual dan lain sebagainya. Tapi itu nanti ya. Tapi intinya saya ingin beritahukan bahwa ingin sharing bahwa ada faktor kromosom atau genetik. Kemudian ada faktor hormon. Jadi kalau kita lihat di sini di awal fokusnya diminta pada hormon. Sebenarnya hormon adalah salah satu aspek dari faktor fisik atau biologis ini. Tetapi karena ada permintaan special request, jadi hormon nanti saya akan bahas lebih detail di belakang, ya. Kemudian faktor nutrisi, di mana tentu kalau nutrisinya kurang baik, kondisi di bawah ada keadaan umum atau kesehatan, kondisi nutrisi kurang baik, tentu juga kesehatan akan menjadi kurang baik, sedikit atau banyak tergantung intensitasnya, nanti juga akan berpengaruh pada gairah. Slide. Kemudian penyakit-penyakit berat atau kronis atau kronis, bisa penyakit berat bisa tidak kronis, tetapi ada juga penyakit-penyakit kronis atau dua-duanya. Ya, misalnya penyakit jantung, darah tinggi, ini kalau di kedokteran ini nggak bisa terpisahkan jantung dan tekanan darah, tapi di lapangan mungkin bisa berbeda ya. Kemudian diabetes, kemudian stroke, Parkinson, cancer, ternyata menurut catatan empiris itu juga bisa berpengaruh pada gairah dalam hal passion atau passion pasutri ini. Slide. Kemudian catatan juga memperlihatkan ada obat-obatan yang bisa mempengaruhi gairah. Obat-obat untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau antihipertensi, obat-obat pengencer darah yang mengurangi kemungkinan terjadinya blocking di pembuluh darah, kemudian anti kolesterol, obat-obat psikotropik, obat-obat psikotropik, narkoba itu psikotropik sebenarnya, tetapi yang saya maksud di sini obat psikotropik yang digunakan memang secara ilmiah, secara sengaja dalam konteks pengobatan. Obat psikotropik itu langsung bekerjanya di otak sehingga mau tidak mau nanti akan mempengaruhi umumnya menurunkan gairah. Antidepresan masuk juga obat psikotropik, kemudian obat penenang, kemudian obat-obat KB. Slide. Berikutnya adalah faktor mental, psikologis, dan emosional yang bisa dikatakan gairah itu lebih banyaknya di sini, tetapi faktor lain tadi, faktor fisik dan kemudian nanti sosial kultural sebenarnya juga akan mempengaruhi ini. Gairah itu adalah suatu keadaan mental, prosesnya juga proses mental, ada variasi individual antara satu orang dengan orang yang lain, sesama wanita variasinya bisa banyak, tapi jangan lupa juga ada variasi situasional. Pada orang yang sama, pada kondisi yang berbeda, gairah juga bisa berbeda, bisa berubah. Contoh tadi pada wanita mungkin lebih banyak kelihatannya karena fase-fase yang berkaitan dengan dinamika biologis, terutama adalah menstruasi yang boleh dikatakan kurang lebih sebulan sekali akan berulang dengan bagian-bagiannya, itu juga menurut catatan empiris juga bisa mempengaruhi gairah. Slide. Faktor mental atau emosional atau psikologis ini juga melibatkan proses fungsi luhur. Yang dimaksud fungsi luhur adalah intelektual, memori, dan prosesnya berlangsung begitu kompleks tapi sekaligus begitu cepat. Ya. Contoh proses dan semua pasti melalui proses di syaraf.
proses syaraf itu hitungannya milidetik loh. Makanya memang sangat cepat. Kadang-kadang tanpa disadari kita sudah bereaksi, apapun juga reaksinya. Ya, contohnya adalah ketika mulai dari pandangan mata, baik itu terhadap katakanlah seorang pria terhadap wanita yang baru saja dilihat, terlihat menarik, mulailah jatuh, let's say cinta pada pandangan pertama, whatever, tapi bisa juga antara suami istri, ya, mulai dari pandangan mata, lagi marah-marahan, kemudian diliatin dengan lembut, luluh juga hatinya, ya, mulai dari pandangan mata sampai muncul emosi, apakah dia marah atau bahkan sebaliknya malah luluh kemarahannya sampai dengan action. Itu proses itu sangat cepat, tadi sudah saya gambarkan prosesnya melalui proses saraf yang hitungannya adalah milidetik, sehingga seringkali tanpa kita sadari sudah terjadi. Slide. Masih dalam aspek psikoemosional, prosesnya bisa spontan, artinya terjadi begitu saja, tanda kutip tentu saja, ada faktor-faktor lain tadi, tetapi juga bisa terjadi sebagai respons. Ini barangkali yang banyak dibahas dalam programnya Pak Gali dan Ibu Esther, bagaimana memelihara, bagaimana meningkatkan, dan lain sebagainya. Mungkin pada bagian responsnya. Tetapi mau tidak mau, kita semua pasti juga mengalami fase spontannya. Ya, fase spontan itu bisa berkaitan juga dengan tadi fase-fase yang berkaitan dengan menstruasi. Faktornya mental, emosional, tetapi manifestasinya bisa berupa manifestasi fisik. Belayan, rayuan, ciuman, dan lain seterusnya. Bapak Ibu bisa teruskan sendiri ya, banyak variasinya. Kemudian pemicunya bisa internal, bisa juga eksternal. Pemicu internal bisa karena tadi lagi-lagi mohon maaf bukan karena saya wanita saya banyak menyebutkan wanita, tetapi karena pada wanita memang fasenya banyak sekali, dalam 1 bulan saja itu sudah variasinya sudah banyak ya. Jadi pemicu internal misalnya menjelang ovulasi itu catatan memperlihatkan sebagian besar itu gairah di sana meningkat. Jadi kalau pada wanita yang kebetulan memasuki atau menjelang masa ovulasi bisa saja secara alamiah sudah mulai meningkat gairahnya. Tetapi bisa juga eksternal tadi yang di atas sebagai respons. Tadinya biasa-biasa saja, tetapi kemudian dibelai, dibisikkan rayuan. Saya kalau di Bina Pranika saya sering mengatakan rayuan Mbak enggak apa-apa terhadap suami dan istri sendiri, asal jangan terhadap suami atau istri orang lain, itu yang nggak boleh ya Pak Gali ya. Kemudian respons hormonal yang nanti sekali lagi respons hormonal sebenarnya masuk pada aspek fisik, tetapi dipengaruhi awalnya bisa dari emosional. Nanti di belakang kita bahas lebih jauh tentang hormonal. Oke, slide. Kemudian faktor sosiokultural. Sosiokultural dalam hal ini ada tradisi, ada budaya, ada agama. Kemudian ada masih terkait dengan tradisi, budaya, dan agama, tentu saja ada nilai-nilai moral dari komunitas. Kemudian ada peran gender, katakanlah masyarakat Amazon ya, kalau nggak salah yang katanya maternal, mungkin bisa berbeda responsnya atau actionnya dibanding dengan masyarakat yang paternal. Tetapi juga mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar itu. Ya, jadi misalnya mungkin dunia kita, dunia timur, lebih melihat yang aktif tuh biasanya yang pria. Jadi kalau wanita katakanlah sedang meningkat gairahnya, mungkin malu-malu untuk menyatakan, untuk mengekspresikan gairah itu, ya. Itu akan pengaruh nanti dalam prosesnya. Kemudian tingkat hubungan interpersonal, dalam hal ini saya bicara secara spesifik antara suami dan istri, atau mungkin sebelumnya ya, ketika mulai pacaran tentu belum berani, masyarakat kita ya, tentu belum berani memikirkan soal hubungan seksual dan lain sebagainya. Tapi
dengan orang yang baru kenal tentu tidak berani, tapi ketika sudah cukup intim, mungkin belayan masih oke, rayuan-rayuan masih oke, itu yang juga akan mempengaruhi. Jadi tingkat hubungan interpersonal si pasangan itu sendiri akan ikut mempengaruhi terutama ekspresi dari gairah itu. Slide. Nah, ini yang special request. Bu Esther, Bu Esther dan saya yakin pasti juga mereka sudah discuss dengan Pak Gali. Bahkan saya nggak ingat, tapi Bu Esther mengingatkan, satu kali kami pulang berdua dari satu pelatihan paliatif ya Bu Esther ya. Bu Esther menanyakan, hormon cinta tuh bener apa enggak sih gitu loh. Memang sih ada disebutkan hormon cinta, dan hormon cinta itu katanya oksitosin. Tetapi kalau dilihat dari katakanlah sumber biang keladinya itu sebenarnya adalah androgen dan estrogen. Androgen adalah hormon yang khas pada pria dan membuat sifat-sifat pria, dan menimbulkan juga sifat-sifat yang kodrati bahkan pada pria dan pada wanita. Kodrati pada pria misalnya, pria lah yang memberikan bibit, sperma. Sedangkan wanita misalnya, cuma wanita rasanya yang bisa hamil, melahirkan, dan menyusui ya, selama semuanya normal. Nah, itu hal-hal yang kodrati, yang tidak bisa dipertukarkan, ditodong seperti apapun juga, diancam penjara pun juga nggak bisa. That is, jadi sebenarnya hormon cinta yang utama, yang sebenarnya adalah si androgen dan estrogen tadi. Kemudian ini bekerja pada masing-masing ya, androgen pada pria, estrogen pada wanita. Buka rahasia sedikit. Sebenarnya pada pria juga ada estrogen, tapi jumlahnya sangat tidak signifikan sehingga dalam keadaan normal tidak akan berpengaruh. Sebaliknya juga pada wanita juga ada sedikit hormon androgen tetapi tidak signifikan. Kemudian ada feromon, dopamin, serotonin, norepinefrin, dan oksitosin. Jadi ini Bu Esther yang disebut oksitosin. Buku juga ada yang menyebutkan sih, buku ilmiah pun ada yang menyebutkan bahwa ini di lingkungan umum sering disebut juga sebagai hormon cinta. Tapi kalau kita lihat di sini, itu bukan kebetulan saya taruh di bawah, sebenarnya ada urutannya itu. Dan kalau kita lihat oksitosin itu urutannya di bawah. Ya, betul dia berperan dalam hal gairah, tapi dia lebih nanti kita lihat di bawah, hampir di akhir ya. Oke, slide. Tadi sudah dikatakan bahwa hormon cinta sebenarnya biang keladinya adalah androgen atau testosteron pada pria. Androgen biasanya lebih luas ya, yang lebih spesifik adalah testosteron, tapi sering dipersamakan di sini kalau dalam pembicaraan umum, yaitu pada pria, estrogen pada wanita, dan kedua hormon inilah yang menentukan kodrat seseorang menjadi pria atau menjadi wanita. Dengan dimana pria dan wanita mempunyai hakikat yang berbeda, tetapi sekaligus biasanya ketika memasuki masa puber, kedua hormon ini meningkat cukup tajam atau cukup signifikan tepatnya, dan itulah yang membuat para puber ini mulai merasa tertarik pada lawan jenisnya. Ya, jadi hormon inilah yang menimbulkan ketertarikan antara pria dan wanita. Tadi sudah dikatakan hakikat ini tidak bisa diubah. Saya bicara yang normal-normal ya. Slide. Tadi androgen, estrogen, di bawahnya adalah feromon. Feromon bisa dikatakan feromon ini salah satu yang menimbulkan bau badan yang khas pada seseorang. Dan ternyata
hormon feromon ini ikut menentukan dalam proses timbulnya atau perkembangan gairah. Kalau kita mundur atau turun sedikit pada binatang, feromon ini yang bisa menarik pada binatang, kalau ada binatang jantan, kemudian ada betina sekian jarak, yang jaraknya cukup jauh, dia bisa membawi bahwa ada yang wanita itu, menurut teori itu keluar karena dari faktor hormon feromon ini, ya, sehingga dia akan mendekati si wanita itu, apalagi kalau itu dalam masa estrus. Masa estrus pada binatang itu adalah masa-masa di mana gairahnya meningkat. Ada catatan di asrama wanita misalnya sering menstruasinya bareng. Saya belum pernah tinggal di asrama, tapi ini catatan ilmiah ya. Jadi diduga salah satunya adalah feromon itu, ya. Jadi mengeluarkan feromon dalam jumlah tertentu sehingga tanpa kita sadar itu nanti akan berpengaruh pada proses gairah. Untuk binatang yang monogami, menurut catatan, saya tidak menelusuri lebih jauh binatang apa saja yang monogami, tapi Dr. Dan baru saja mengeluarkan posting renungan ya, Dr. Dan, kalau nggak salah Dr. Dan, merpati ya, Dr. Dan ya, kalau nggak salah, merpati itu monogamis ternyata, ya. Dan untuk binatang yang monogami seperti ini, dia tidak akan mau mendekati merpati pasangannya. Dan menurut teori itu salah satunya adalah feromon. Jadi dengan kata lain ada satu artikel menyebut jadi feromon ini semacam lampu lalu lintas. Kapan dia merah, kapan dia hijau. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Keluarnya feromon ini akan ditangkap oleh otak dan kemudian akan timbul serangkaian proses. Salah satunya adalah melepas testosteron pada pria dan atau estrogen pada wanita yang nantinya akan merangsang pengeluaran dopamin, serotonin, norepinefrin dan oksitosin. Kita lihat slide. Kita lihat efek atau kerja dari hormon-hormon ini. Dopamin itu menimbulkan rasa puas terhadap sesuatu atau seseorang. Saya sengaja menuliskan terhadap sesuatu. Kenapa? Kita membahas soal passion antara suami istri, berarti rasa puas terhadap pasangan. Tetapi sebenarnya dopamin ini menimbulkan rasa puas untuk segala hal, ya. Jadi dopamin, serotonin, norepinefrin sebenarnya bukan hormon yang khas untuk gairah, tetapi dia ikut menunjang proses gairah itu, yaitu dengan menimbulkan rasa puas. Serotonin secara mudahnya efeknya juga mirip dengan dopamin, yaitu memberikan atau menimbulkan rasa puas terhadap sesuatu atau seseorang. Kalau ditelaah lebih jauh, saya sering mengatakan saya kagum akan ciptaan Tuhan, dan salah satunya sebenarnya di dalam hidup kita, di dalam sistem syaraf, itu hal-hal yang positif itu jauh lebih banyak Tuhan sediakan ketimbang hal-hal negatif. Contohnya dua hormon ini. Masih ada lagi yang lain, tetapi kalau menurut catatan inilah yang terutama berkaitan dengan proses gairah tadi. Kemudian norepinefrin ini dibutuhkan untuk mekanisme penyediaan energi. Kalau gairah itu memuncak pada hubungan suami istri, maka akan dibutuhkan banyak energi, dan dalam hal ini hormon epinefrin lah yang bertugas meningkatkan aktivitas macam-macam, jantung, pembuluh darah, dan lain sebagainya, sehingga tersedia energi dalam jumlah yang lebih banyak untuk menopang kegiatan tadi. Slide. Yang berikutnya adalah slide. Berikutnya adalah sepertinya ada yang terlewat ya, Pak Ardianus, terlewat nggak? Oke, kalau barangkali yang kalau terlewat barangkali satu yang saya terlewat.
Oksitosin. Oke, barangkali mungkin saya yang terlewat. Oksitosin satunya. Jadi oksitosin itu ada dia di bawah, ya. Jadi tadi dari feromon itulah yang akan merangsang pengelepasan dopamin, serotonin, norepinefrin, dan kemudian oksitosin. Kelihatannya terlewat satu, tapi nggak apa-apa. Jadi oksitosin ini, kalau kita bicara yang umum, oksitosin inilah yang menimbulkan kontraksi pada ibu hamil sehingga dia bisa mengeluarkan bayinya. Jadi pada proses kelahiran. Kemudian pada proses menyusui, oksitosin ini juga yang membuat kontraksi pada kelenjar susu sehingga ASI bisa keluar. Dan pada proses gairah fungsinya sama. Oksitosin adalah menyebabkan kontraksi, tetapi lebih kompleks. Singkatnya, kontraksi yang ditimbulkan oleh oksitosin inilah yang menimbulkan kenikmatan yang dirasakan. Jadi kalau tadi dopamin, serotonin, kepuasan lebih kepada mental, emosional, tetapi oksitosin dengan kontraksinya itulah yang menimbulkan rasa nikmat secara fisik. Mungkin itu sebabnya beberapa kalangan menyebutkan oksitosin sebagai hormon cinta. Sebenarnya kalau dalam urutan ini, dia urutannya di paling belakang. Atau dengan kata lain mungkin semacam finishing touch ya, kalau untuk lukisan barangkali ya. Oke. Slide. Kemudian perbedaan pria dan wanita, ini yang harus kita pahami. Tadi beberapa sudah disinggung, androgen adalah hormon yang khas untuk pria. Khas dalam arti androgen inilah atau testosteron inilah yang termasuk pertumbuhan alat-alat kelamin pada pria, kemudian juga proses pematangan sperma, dan lain sebagainya. Beberapa perbedaan pria dan wanita. Yang pertama, pria mengalami puber lebih awal. Tadi seperti saya katakan bahwa pada saat puber, hormon androgen dan estrogen meningkat dengan cukup signifikan, sehingga mulailah pada masa itu timbul ketertarikan antar lawan jenis. Ya. Kemudian pada pria, aktivitas yang berkaitan dengan gairah atau bahkan sampai puncak aktivitas seksual itu bertahan lebih panjang dalam arti usia. Ya, artinya let's say ada catatan menyebutkan sampai usia 75 tahun itu kalau tidak ada penyakit-penyakit lain bisa bertahan dengan penurunan mungkin yang tidak signifikan. Alamiah pasti ada penurunan, tetapi tidak signifikan. Berbeda dengan wanita, ya, misalnya ada masa menopause sekitar 47, 50, 55, itu pasti akan berkaitan dengan gairah, sehingga sedangkan pada pria tidak mengalami itu. Kemudian dengan androgen atau oleh sebab efek androgen inilah membuat si pria lebih bebas berekspresi dalam hal gairah. Ya, mungkin kita bisa lihat, baca, atau pria lebih mudah menyatakan cintanya dan lain sebagainya, wanita lebih malu-malu, whatever ya. Kemudian pada pria pengaruh emosi ada, tetapi lebih kecil efeknya. Kemudian kalau sampai pada aktivitas yang berkaitan dengan seksual, mulai dari yang paling sederhana, belayan dan lain sebagainya, lebih fokus pada aktivitasnya itu. Kenapa? Karena maksudnya yang di atas tadi itu tidak banyak dipengaruhi oleh emosi. Ya, next slide. Sedangkan pada wanita, kalau saya nggak salah ya, oke, berikutnya adalah wanita. Kalau pria lebih to the point. Ya, tadi saya katakan kalau wanita agak malu-malu gitu, atau mungkin bukan cuma agak, banyak yang malu-malu kucing, ya, bukan malu-malu kucing, malu-malu wanita, ya barangkali ya. Tapi pria lebih to the point, mungkin mendekati yang tadi, tidak banyak terpengaruh suasana fisik emosi. Dikatakan tidak banyak terpengaruh oleh emosi. Kalau di
bina pernikah saya sering mengatakan kadang menjadi ajang pelampiasan. Sebut saja misalnya seorang pria, seorang suami dalam middle manager sedang dalam tahap mau naik pangkat, dimarahin sama bosnya, nggak berani dia marah balik, ya. Tapi kemudian marahin istrinya juga nggak baik dong ya, kan ya bukan salah istrinya, salah satu aktivitas seksual ini bisa menjadi ajang pelampiasan. Sebaliknya pada wanita, katakanlah istrinya mengalami hal yang sama, middle manager juga sedang di apa namanya nominasi untuk naik pangkat, diomelin juga sama bosnya. Tetapi kalau si suami kemudian bisa melampiaskan kemarahannya atau mengalihkan, bukan melampiaskan barangkali ya, mengalihkan kemarahannya ke aktivitas seksual, wanita malah membuat gairahnya ciut bukan nambah, ya. Itu salah satu perbedaan yang secara statistik biasanya begitu, ya. Kemudian pria membutuhkan waktu persiapan. Kalau memuncak pada aktivitas seksual, maka pria membutuhkan waktu yang lebih pendek. Kalau menurut catatan ukurannya beberapa menit, tetapi juga selesainya turunnya lebih cepat. Kalau ibarat mobil ya begitu, manasinya cepat, tapi kemudian kalau di stop turunnya juga cepat. Atau kalau wanita mungkin saya lagi berpikir seperti wajan kali ya. Kalau pria itu ibarat wajan aluminium, panasnya cepat. Kalau kita matikan kompor, dinginnya juga cepat. Tapi kalau wanita mungkin seperti wajan baja, panasnya lama baru panas. Kalau sudah dimatikan apinya, lama juga dinginnya. Nah, ini yang salah satu yang harus menjadi ajang pembelajaran antara suami istri, bagaimana mengklopkan waktu ini supaya kesenjangannya menjadi berkurang. Oke, slide. Wanita tadi mekanismenya ternyata lebih rumit. Contoh itu tadi. Kalau pria mah gampang aja, bukan gampang ya, lebih simpel tadi, ya, dimarahin bos, pulang, marahin istri, nggak tega, istri nggak marah, tapi kemudian tanda kutip melampiaskan. Tapi kalau wanita bahkan nggak, kalau sama mengalami hal yang sama, bukan melampiaskan, bahkan terus gairahnya menjadi ciut. Kenapa? Menurut teori lebih rumit prosesnya. Dan kalau menurut teori salah satu penyebabnya juga adalah estrogen ini, ya. Jadi estrogen pada wanita punya tempat-tempat berefek. Kalau pada teman-teman dokter ini ada reseptor, jadi reseptor-reseptornya itu bisa berbeda letaknya daripada reseptor terhadap androgen, ya. Salah satunya katanya pusat emosi itu juga banyak reseptor estrogen, sehingga wanita lebih banyak dipengaruhi emosi kalau dibandingkan pria, ya. Butuh suasana fisik, mental, emosional yang bisa mendukung, ya. Misalnya musik yang lembut. Kalau pria mungkin nggak butuh itu, udah bisa jalan. Tapi kalau wanita harus butuh barangkali inderanya lebih banyak butuh diempanin, ya, diberikan makanan, dan itu pula yang menyebabkan bahwa pada wanita prosesnya itu lebih lama, naik grafiknya lebih lama. Kalau grafiknya sudah naik, wanita akan bertahan cukup lama di atas, baru nanti dia turun pelan-pelan, grafiknya seperti itu, ya. Butuh musik lembut. Kalau saya mengatakan musik lembut itu barangkali umumnya, tetapi kalau secara spesifik masing-masing pasangan tentu perlu mempelajari apa saja. Kalau musik yang bagaimana yang cocok buat istrinya. Kalau kata-kata bisa bisikan, whatever, inilah yang juga menjadi ajang pembelajaran untuk setiap pasangan. Tadi saya sudah memberikan contoh menurut catatan literatur, kalau lagi marah, istri itu lebih susah didekati,
ya. Tadi secara singkat bisa dikatakan butuh persiapan cukup panjang. Kalau tadi pria itu beberapa literatur menyebutkan beberapa menit, tapi kalau wanita itu bisa 30 menit, setengah jam sendiri buat naiknya. Kalau sudah naik, maka dia akan bertahan di atas cukup lama, dan kemudian kalau sudah selesai, turunnya juga pelan-pelan. Nah, ini yang menjadi PR setiap pasangan suami istri. Slide. Kalau pria tadi karena to the point, kemudian butuh waktu lebih pendek sehingga nggak perlu perasaan-perasaan yang mendalam juga bisa, ya. Itu sebabnya katanya, mohon maaf para pria, ini menurut catatan ya, pria itu lebih mudah melakukan promiscuity karena tidak perlu perasaan mendalam, sudah bisa. Tapi kalau wanita susah, kalau nggak punya perasaan, dia bisa sih melakukan aktivitas itu, cuma tentu berbeda kualitasnya. Ya, jadi tadi sudah dikatakan faktor indera, yaitu musik, belayan, dan lain sebagainya ikut pengaruh dalam membangun suasana gairah. Kemudian fase biologis saya kira tadi sudah disebutkan ya, berkaitan dengan menstruasi. Waktunya juga nanti kita bisa bahas di sesi pembahasan ya. Tapi sama dengan pengulangan saya kira. Slide. Oh, sudah selesai ya. Oke. Sepertinya ada satu yang kayaknya ketinggalan juga, jangan-jangan saya salah kirim ya. Kalau dikatakan ada tahap-tahap dan sebagainya, ya, tapi perlu juga diingat bahwa aktivitas seksual tidak harus berakhir dengan hubungan intim suami istri. Tergantung situasinya. Barangkali satu saat kalau cuma capek saja bisa cukup belayan ya, segala macam sudah cukup ya. Kemudian hal-hal yang bisa tadi dikatakan pada wanita itu lebih rumit, butuh waktu lebih panjang, berarti gangguan-gangguan pada wanita juga cukup banyak, tetapi umumnya berkaitan dengan itu tadi. Ya, kondisi penyakit pada wanita sakit sedikit aja barangkali sudah menurunkan gairah, tapi kalau pria kalau sakit sedikit masih oke lah, something like that. Kemudian ini saya ingin mengingatkan, to keep marriage is a long life study. Ya, tadi ada beberapa catatan yang saya sebutkan menjadi PR buat pasangan suami istri, tetapi perlu diingat juga, baik suami maupun istri dengan bertambahnya usia, dengan bukan hanya usia, bertambahnya hari, kemudian dengan perkembangan karir dan lain sebagainya, itu akan membawa perubahan-perubahan sehingga baik istri maupun suami sejalan dengan perjalanan waktu akan mengalami perubahan sehingga bukan tidak mungkin hal-hal yang pada satu saat kita sudah bisa saling memahami, sudah bisa saling menerima, mungkin sudah betul jalannya, tetapi kemudian si suami dan istri sudah berpindah kondisinya. Itu yang harus kita sadari, sehingga saya merasa perlu menyampaikan ini, to keep marriage is a long life study. Kalau satu saat kita merasa sudah oke, besok mungkin sudah tidak oke lagi karena masing-masing kita bisa salah satu, bisa salah dua-duanya, sudah berubah. Sehingga long life study, kita harus melakukan itu. Saya kira itu dulu ya, Pak Gali. Baik, Bu In, terima kasih. Penjelasan yang sangat menarik. Dan rekan Pak Sutri, saya tidak mau menyimpulkan, tapi ada sejumlah faktor, ternyata agak ruwet ya, proses apa yang karena kita ingin bicara sebentar mengenai dalam kehidupan passion dalam pernikahan ini dengan apa yang orang awam sebut tadi kita sudah sebagai hormon cinta, yang ternyata yang paling atasnya bukan yang dianggap oleh awam sebagai hormon cinta, malah berada pada bagian paling bawah ya.
Terima kasih kepada Dr. Indriani atas penjelasan yang sangat clear tentang topik kita passion dalam pernikahan. Dan rekan pasutri, kita akan melanjutkan percakapan untuk proses kita dengan berdiskusi bersama, saling sharing mengenai topik ini. Sementara rekan pasutri menyiapkan pertanyaan atau opini atau bahan sharingnya, kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV. Dan kini tiba saatnya bagi kita bersama untuk berdiskusi saling berbagi. Rekan-rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat menyampaikan pertanyaannya atau sharingnya melalui chat room yang sudah tersedia. Sebelum beberapa pertanyaan dari saya, mungkin nanti teman-teman ada yang mau mengajukan pertanyaan tentang apa yang sudah dijelaskan oleh Bu In. Pak Gali, Bu Esther, tolong saya dibacakan ya, karena saya di HP lebih susah bergeraknya. Oke. Kalau ada. Kalau ada via WhatsApp nanti chat room, kami akan bacakan. Ada teman-teman yang mau bertanya tentang ini? Mau nambahkan juga boleh kok. Kalau Banyak kolega menambahkan di boleh, sini. ada para dokter yang lain dari pasukan Ukrida. FK boleh melengkapi, karena kita ingin mendapat masuk bagaimana sih sebenarnya apa yang disebut sebagai hormon cinta ini bisa dirawat ya sampai pada sampai akhirnya begitu loh. Walaupun ada tadi penurunan karena batas-batas pada usia-usia tertentu. Ada yang bertanya? Tadi saya Bapak Niko mau nanya tadi ya. Selamat malam, Ibu Dr. Indriani. Malam. Saya mau tanya, kalau hormon itu apakah diproduksi terus sepanjang umur kita, atau makin tua makin menurun, sehingga kita harus minum suplemen hormon begitu? Oke. Boleh langsung Pak Gali? Langsung Bu, silakan Bu, langsung. Oke. Hormon seumur hidup. Intinya kalau pada pria itu bisa dikatakan seumur hidup. Androgen tuh ya tadi ya, yang menimbulkan dan merawat semua karakteristik, sifat-sifat kepriaan itu tadi. Pada intinya dikatakan seumur hidup, sehingga sedangkan saya ke wanita dulu ya, pada wanita itu tidak. Jelas pasti sebagian besar atau mungkin semuanya sudah ngerti tentang menopause ya. Menopause pada wanita itulah saat dimana kalau sudah terjadi menopause, maka si estrogen itu sudah tidak lagi diproduksi sama sekali. Sehingga semua sifat kewanitaan akan berkurang, tidak hilang sama sekali tentu saja. Wajah cantik tetap ada, ya, payudaranya masih ada, tetapi salah satunya adalah liang tempat bertemu dengan suami itu menjadi lubrikasinya menjadi berkurang. Sehingga
dalam fase umur itu hubungan suami istri memang bisa terganggu, tetapi bisa diatasi dengan lubrikasi yang biasa saja. Jadi pada wanita seperti itu ada menopause. Tetapi pada pria menurut teori itu tidak ada, tetapi belakangan ini mulai muncul pertanyaan, apakah ada andropause? Andropause itu padanannya menopause pada wanita, andropause pada pria. Dalam arti seperti menopause, jadi kalau menopause itu betul-betul estrogennya udah nggak ada sama sekali loh, ya udah nggak produksi, ya. Salah satunya adalah kehalusan kulit, itu adalah hasil dari si estrogen, ya. Jadi itu sama sekali udah nggak berfungsi. Sedangkan kalau pada pria masih terus berfungsi, tetapi belakangan mulai mulai ada pertanyaan, apakah tidak ada andropause? Andropause seperti menopause pada wanita tidak, tetapi secara alamiah sekarang mulai dicatat di dalam forum ilmiah ada sedikit penurunan, cuma tidak sedrastis pada wanita. Ya, tentang menopause boleh saya tambahkan Pak Galih? Ya, silakan Bu. Estrogen itu tadi kan sudah saya jelaskan yang menimbulkan sifat-sifat wanita dan mungkin paling kelihatan adalah pada masa puber. Ya, kalau di bawah usia puber kita cuma tahu dia anak pria kalau ada burungnya dan sebagainya. Kalau pada wanita tidak ada, ya. Tetapi ketertarikan antara pria dan wanita itu belum ada. Karena itu munculnya ketika si androgen dan testosteron meningkat secara signifikan. Kalaupun ada anak-anak yang mungkin mulai tanda kutip pacaran, anak kecil kan suka ada juga tuh kalau sekarang ya. Itu lebih melihat contoh, ya, ada papa yang pria, ada mama yang wanita, cium-ciuman dan lain sebagainya. Lebih sebagai contoh, tapi bukan murni dari efek hormon tadi. Nah, pada wanita yang menopause tadi sudah dikatakan bahwa estrogennya udah sama sekali nggak produksi. Tetapi ada catatan. Kalau selebriti itu seringnya boleh nggak disuntik pokoknya ditambah hormon replacement therapy. Kalau mau ya boleh-boleh saja, tetapi mahal dan bukan cuma mahalnya, selebriti bisa bayar. Tetapi nanti efeknya risiko kanker itu jauh lebih banyak kalau menggunakan hormon replacement dengan estrogen dan lain sebagainya. Tetapi sekarang juga ada catatan bahwa tahu tempe, bahan-bahan kedelai itu memiliki apa yang disebut sebagai fitoestrogen. Jadi estrogen yang murni berasal dari tanaman, sehingga saya mulai berpikir, kami juga bukan cuma saya, tapi teman-teman dari dunia ilmiah juga mulai berpikir, jangan-jangan, coba kalau kita lihat di kampung-kampung ya, ibu-ibu wanita, kayaknya jarang deh yang ngeluh tentang berkaitan dengan menopause. Saya sedang berpikir jangan-jangan itu karena mereka senang makan tahu tempe. Ya, yang banyak fitoestrogen sehingga kalaupun estrogen alamiah di dalam tubuh wanita yang menopause sudah tidak diproduksi lagi, tetapi dengan konsumsi mungkin berkaitan juga dengan Pak Niti tadi ya, apakah makanan-makanan suplemen tertentu ada efek, at least makanan ini barangkali bisa dikonsumsi. Kebetulan di sini banyak di Indonesia banyak makanan kedelai dan saya kira sebagian besar masyarakat Indonesia atau paling tidak yang di Jawa sebagian besar suka dengan tahu dan kedelai. Saya pikir itu cukup baik untuk at least mengatasi sedikit efek negatif pada menopause. Baik, Bu. Bisa menjawab Pak Niti? Pak Niko, Bu, Pak Niko. Pak Niko, bukan Pak Niti ya tadi. Ya. Jangan-jangan besok ini pada pagi-pagi udah bangun pergi ke pasar beli tempe ini saya rasa. Beli tempe. Baru tempe kita tiap hari makan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain sebelum Satu lagi, Pak. Tadi silakan, Pak Niko. disebutkan
Tadi disebutkan pemakaian Pak Niko obat-obatan. bisa lebih dekat dengan mobilenya Pak supaya suara lebih kedengaran ya. Tadi disebutkan konsumsi obat-obatan seperti obat jantung, obat darah tinggi itu mempengaruhi hormonnya. Mohon penjelasan yang lebih lanjut, Bu. Dia tidak pengaruh terhadap hormonnya langsung. Tetapi proses itu tadi semua itu berkaitan dengan mekanismenya itu berkaitan dengan saraf, dikendalikan oleh saraf. Mungkin saya bisa analogikan dengan ini di kehidupan kita nih sekarang semua pakai listrik semua nih. Lampu pakai listrik, HP walaupun nggak pakai listrik, kalau udah lowbat kan pakai listrik juga, ya. Kalau kita PLN mati lampu, dimatikan lampunya karena banjir, toh akhirnya kita pakai genset juga, ya. Jadi artinya semua kegiatan atau hampir atau sebagian besar kegiatan kita itu membutuhkan listrik, dan listrik itu dialirkan melalui kawat listrik atau penggantinya sekarang, ya. Ada yang nggak pakai kawat, yang wireless, tapi ada sinyal-sinyal yang diteruskan. Nah, itu saraf itu kerjanya seperti kabel listrik, ya. Jadi tidak langsung menurunkan androgen. Saya suka bilang begini, mobil matic. Saya tuh ganti mobil saya udah 5 tahun. Waktu saya beli, kemudian si salesnya bilang, "Tante, mau ini ya, matic ya?" Nggak mau. Saya mau yang manual. Kenapa? Salah satunya matic itu error sedikit, yang lainnya ikut error gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi kalau ada error satu, akan bisa korslet ke tempat lain. Jadi bukan menurunkan androgen ataupun testosteron, tapi akan bikin korslet di salah satu tempat. Dan sayangnya sebagian besar obat-obat itu kalau berefek pada gairah, umumnya menurunkan. Tentu responnya juga individual, ya, bisa tergantung dosisnya, tapi tergantung juga sekarang ada muncul teori genomik, ya, di mana setiap orang obat yang sama, dua orang obatnya sama, kondisinya sama, tapi efeknya berbeda. Dipercaya sekarang faktor genomik itu salah satunya. Jadi intinya tidak menurunkan androgennya, tetapi dia membuat korslet di salah satu tempat, karena semua proses yang tadi saya bahas itu berlangsung melalui saraf. Jadi sarafnya yang bikin korslet. Baik. Terima kasih Bu In. Pak Niko cukup? Cukup, Bu. Oke. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Ada yang mau sharing? Sementara menunggu, saya mau tanya Bu In atau Bapak Ibu dokter yang lain. Kalau di perempuan tadi kalau sudah menopause, ya, jadi estrogennya sudah lagi tidak diproduksi, apakah oksitosin juga hilang? Kan itu kan yang memberikan kenikmatan. Iya. Apakah juga langsung hilang seperti itu? Tidak. Jadi pada menopause itu cuma, tanda kutip, cuma estrogen. Ya, sebab oksitosin produksinya itu di luar mekanisme si estrogen. Jadi mekanismenya lewat jalur lain. Sehingga kalaupun estrogennya mulai menurun sampai dengan habis sama sekali, tidak pengaruh kepada oksitosin. Tetapi kan munculnya gairah dipengaruhi oleh si estrogennya. Ya, dan saya berpikir tadi kan wanita itu kan lebih kompleks, lebih rumit, ya. Tapi wanita ada fase menopause yang secara alamiah itu akan menurunkan gairah. Tetapi dengan rumitnya tadi, salah satunya dengan emosi, ya, itu banyak dipengaruhi emosi, ya. Jadi kalau dengan mungkin belayannya harus lebih romantis barangkali, whatever. Saya nggak bisa katakan itu menjadi resep, ya. Tetapi itu tadi, setiap pasangan harus saling belajar. Dan jangan lupa, ketika kita sudah mencapai, merasa sudah oke, tapi orangnya sekarang sudah berpindah, ya, fasenya sudah beranjak. Jadi, that's why it's a long life study. Seumur hidup kita harus terus belajar memahami pasangan kita. Artinya,
meskipun estrogennya sudah tidak diproduksi, sebenarnya yang tadi biangker Ya. sumber gairah itu, sebenarnya gairah masih dapat distimulasi begitu, Masih, dengan berbagai masih. macam cara, begitu. Dengan bermacam. Dan ada salah satu faktor, tapi terangkum di dalam perbedaan wanita dan pria itu tadi, ya. Dan disebutkan sih dalam rumusan yang berbeda. Tadi kan kalau pria kan straightforward, pokoknya mau hubungan ya mau hubungan lah gitu loh. Fokus utamanya bukan tidak penting yang lain, tetapi fokus utama tetap di situ. Tidak banyak dipengaruhi emosi. Tetapi kalau wanita faktornya tuh banyak. Let's say gairah sudah oke, sudah siap, anaknya nangis, bisa runtuh itu ya. Tetapi pada pihak lain, teori juga mengatakan walaupun begitu, buat wanita masih bisa jalan terus. Hubungan tetap bisa jalan terus ya, terganggu sih, emosional mungkin terganggu, tapi physically masih bisa. Sebab kalau pada pria misalnya kan harus ereksi. Begitu ereksinya kuncup udah nggak bisa lagi. Tapi kalau wanita kan nggak ada itu. Jadi masih bisa, walaupun emosi tidak ada, masih bisa melakukan. Bisa saja tadi suami istri habis dimarahin bos, dua-duanya habis dimarahin, kalau balik marah bisa gawat, nggak jadi naik pangkat. Kalau suami bisa jadi tanda kutip pelampiasan, kalau istri mungkin bisa menjauh. Tetapi mungkin, let's say, nih suami, say, aku habis dimarahin nih, telepon, WA, ya, WA, telepon, whatever. Itu bisa jadi kode loh buat istri, siap-siap diserang gitu loh. Tapi sebaliknya si istri juga bilang, say, aku juga baru habis dimarahin, suami kuncup. Tapi bisa saja, artinya barangkali butuh pendekatan yang lebih istimewa, dan mungkin juga dari pihak si istri, aduh kemarin gue udah ditolak, kasihan ya udahlah, nggak apa-apa, aku ngalah kali ini. Tapi kan tetap ada kesediaan untuk menerima. Walaupun gairahnya mungkin tidak setinggi yang kalau semuanya berjalan dengan baik. Dan itu salah satu. Saya kira ini pendeta-pendeta, ini saya kira Tuhan sudah menciptakan begitu ya, supaya tetap bisa, walaupun menopause, tapi tetap masih bisa. Gitu loh. Baik, Bim. Baik, ada yang lain, pertanyaan yang lain? Saya persilakan. Atau yang mau sharing? Yup, banyak pasangan-pasangan middle nih, bisa sharing. Yang middle ada yang senior juga, beberapa yang senior di Senior sini. juga, betul, senior citizen. Apakah secara medis ya, Bu? Apakah secara medis ada yang bisa dilakukan untuk, let's say, misalnya mempertahankan lebih lama hormon gairah itu, ya, estrogen itu? Apakah secara medis ada yang bisa dikerjakan untuk itu? Dan kalau sudah tiba waktunya, apakah ada usaha medis untuk bisa juga tetap secara dari sudut hormon tetap ada, sebutlah pengaruh hormonnya untuk bergairah begitu? Saya pikir kembali pada yang slide awal tadi, ya. Jadi basically kan ada faktor fisik, kemudian psikoemosional, kemudian sosiokultural. Sosiokultural kan berkaitan dengan komunitas, nggak bisa banyak kita kutak-katik barangkali. Tetapi faktor fisik dan faktor emosional bisa. Emosional tadi barangkali kalau dulu cukup dibelai saja sudah oke. Kalau sekarang barangkali rayuannya harus lebih gombal atau bagaimana gitu, whatever ya pendekatannya. Tapi secara fisik salah satu tadi kan disebutkan adalah kondisi kesehatan secara umum. Secara umum kalau kesehatannya baik, maka tentu saja semua proses bisa berlangsung dengan lebih lancar, lebih optimal. Jadi barangkali secara fisik mungkin sedikit banyak berkaitan dengan, atau bisa menjawab juga tadi Pak Niko ya, kalau nggak salah, apakah ada suplemen khusus untuk gairah? Mungkin tidak ada. Tetapi suplemen dalam arti meningkatkan kesehatan, meningkatkan kebugaran, jangan lupa olahraga juga meningkatkan kebugaran ya. Itu bisa dipakai juga untuk mempertahankan kesehatan tubuh kita, sehingga secara teori akan ikut membantu. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi?
Ada pertanyaan dari teman-teman? Pak Mungkin Yoswanto? Pak Gali, saya tambahkan barangkali kalau lebih spesifik, let's say ini kan udah udah kelompoknya Pak Sutri ya. Kalau Viagra itu barangkali Viagra cuma satu yang bisa tadi menimbulkan gairah. Sebenarnya bukan gairah yang timbul loh pada Viagra itu, tetapi prosesnya tadi sampai dengan ereksi dan lain sebagainya itu menjadi lebih cepat. Dan itu tidak tergantung lagi pada emosi dan lain sebagainya. Dan itu cuma bisa kalau memang yang lain-lainnya normal. Let's say kalau pada diabetes, salah satu yang ditakuti pada diabetes adalah impotensi yang betul-betul organik. Ada impotensi yang psikogenik itu dokter Dan sama dokter siapa lagi ya tadi ya? Dokter Dan itu psikiater. Yang cuma karena ketakutan, karena trauma dan lain sebagainya, terus jadi nggak bisa. Nah, kalau yang itu itu mesti ke dokter Dan itu ya. Tetapi kalau bukan psikogenik dan lain sebagainya, atau psikogenik masih bisa. Tapi kalau karena diabetes, kalau betul-betul sudah sampai dengan impotensi yang organik, itu udah nggak bisa lagi dengan Viagra. Dokter Eli mungkin bisa bantu. Baik. Ada yang menambahkan dari para dokter? Dokter Dan, psikiater ya, Bu? Emosional, dokter Dan bisa bantu. Ya, apakah psikiater. Dokter Dan, apakah ada suasana, sebutlah kejiwaan tertentu yang membuat gairah itu tidak termaintain dengan baik, atau sebaliknya termaintain dengan baik? Apakah ada suasana psikologis atau let's say kebiasaan tertentu, suasana emosional tertentu yang bisa membuat gairah itu dapat terjaga begitu, Dokter Dan? Jadi kita ini sebagai makhluk pria dan wanita yang dipersatukan oleh Tuhan, itu dasarnya adalah kasih. Kasih yang betul-betul, kasih yang sejati, yang agape. Kasih yang saling mengasihi itu bisa mempengaruhi semua hormon-hormon fungsi tubuh manusia yang normal, kecuali kalau ada kelainan-kelainan tertentu di mana dibutuhkan obat-obatan. Tapi kita pertama-tama tentunya saling tertarik adalah berdasarkan mungkin dari mata turun ke hati katanya ya. Kita jatuh cinta dulu, mungkin dari pandangan pertama, atau memang ada kasih sayang. Dan kasih sayang yang murni itu yang ada pada pasangan itu justru bisa membantu memperbaiki hormon dari tubuh kita manusia. Biarpun pasangan itu mengalami kesulitan dalam punya anak misalnya, atau dalam kesulitan melakukan hubungan seksual suami istri, tapi karena ada kasih yang mengikat, kasih yang agape itu, dia bisa mempertahankan passion itu sepanjang umurnya. Itu pendapat saya secara psikologis. Jadi kalau kita pikirkan secara hormonal, udah diceritakan banyak panjang lebar Dr. Indriani. Itu secara biologis. Tapi tentunya dengan keimanan kita yang Kristiani, ya kita harapkan tentunya semua ini akan lebih baik lagi kalau kita andalkan Tuhan. Jadi tidak andalkan pada obat-obatan. Itu pandangan saya barangkali ya, itu hanya sebagai masukan pribadi saya. Barangkali secara ilmu yang pengetahuan barangkali agak beda sedikit. Itu saja dari saya barangkali yang saya bisa share kepada forum. Terima kasih atas kesempatan. Baik. Ya. Ada teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan lagi atau mau sharing? Saya Dr. Arsita, spesialis penyakit dalam. Kalau dari sisi tadi minta tanya tentang obat penambah gairah itu, kalau memang diperlukan jangan beli sendiri ya, saya sarankan. Kalau memang mau dikan harus dengan resep dokter, yang dokter juga harus mengevaluasi dulu apakah ada masalah kesehatan ya, yang bahaya misalnya penyakit jantung
ya ada kecenderungan risiko untuk serangan jantung atau stroke dan lain-lain. Ya karena kan pernah mendengar mungkin berita yang ditemukan meninggal di kamar losmen misalnya seperti itu. Ya. Bahkan bukan dengan pasangannya gitu ya. Nah itu justru bisa berbahaya kalau kita menggunakan tanpa resep dokter, tanpa pengawasan dan motor dari dokter yang saya sarankan. Jadi banyak dievaluasi dari segi vaskular, pembuluh darahnya apakah bagus, kalau pada diabetes mellitus gitu kan yang membuat ada gangguan gairah maupun mungkin disfungsi ereksi atau tidak bisa ereksi, itu juga masalahnya biasanya adalah gangguan pembuluh darah ya, yang juga mempengaruhi saraf ya, dan neuropati yang membuat saraf juga tidak peka lagi begitu. Jadi ya banyak yang perlu dievaluasi ya, misalnya oleh dokter penyakit dalam. Lalu sharing lagi tentang tadi ya yang bisa memadamkan atau emosi-emosi gitu ya. Kalau saya pernah dapat sharing dari namanya Family Life Ministry begitu, dari Pak Pendeta Bambang. Beliau menyampaikan ada namanya bahasa cinta. Oh ya. Ya, ada bahasa cinta yang perlu kita kenali dari pasangan. Jadi kalau misalnya bahasa cinta yang kita dapat itu tidak cukup memuaskan, kadang mempengaruhi juga ke gairah dalam arti passion. Mungkin saya nggak sesuai kebutuhan saya juga di ngambek, misalnya mungkin saya juga kasih bahasa cinta kamu misalnya itu. Begitu saya dapat banyak, ya saya balas juga yang banyak. Bisa jadi kita membalas seperti bahasa cinta kita sendiri ya, tapi lebih baik mengenal bahasa cinta pasangan baik-baik gitu ya. Saya pernah merasa salah gitu, jadi saya kira bahasa cinta suami adalah saya layani gitu. Nah saya agak ribet ya kadang-kadang, layani itu kan mau nyiapin bajunya, nyiapin makan, nyiapin ini itu gitu. Jadi kayaknya kok harus ribet gitu. Ternyata sebenarnya bukan itu, bukan dilayani tapi dituruti gitu. Jadi agak berbeda sedikit ya. Tapi cuma tinggal kok dia bilang ini, Mbok kamu bilang iya, jangan ngeyel dulu gitu. Iya Mas. Kalau ada yang berbeda kita doakan dulu sama-sama atau apa, tapi bukan langsung ngeyel misalnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini perlu dikenali gitu dari pasangan. Bahasa cintanya apa? Ada yang sentuhan, ya kan, sentuhan tadi sudah disebut sentuhan, belayan, pelukan seperti itu. Ada yang tadi ya dituruti ataupun dilayani, ya kan. Lalu ada juga hadiah, ya. Ada yang suka dikasih hadiah. Tadi misalnya kayak dokter In cerita, suami lagi habis dimarahin, istri juga habis dimarahin. Waduh, kok kayaknya kodenya kode keras nih. Nah, pulang bisa tuh bawain istrinya martabak kek atau makanan kesukaannya, bawain bunga, ya nggak jadi marah kan gitu. Bisa berlanjut tuh lebih romantis gitu kan. Terus ada lagi apalagi ya pujian, ya kan, ada yang pujian. Sering dipuji ya, walaupun mungkin agak-agak nambah berat badan gitu ya, wah semok gitu, seksi montok misalnya kita sebut. Jadi jangan bilang yang body shaming ya, tapi yang bisa membangkitkan juga, oh aku seksi ya gitu kan, jadi bisa lebih semangat. Kemudian kebersamaan, ada yang suka dengan waktu kebersamaan, udah sibuk WFH tapi nggak pernah duduk makan bareng, nggak pernah ngobrol bareng, nggak pernah pillow talk misalnya gitu ya, nggak pernah ngobrol-ngobrol lama gitu ya. WFH terus ngapain kok waktu kebersamaan kok malah kurang misalnya gitu kan. Jadi lebih banyak kebersamaan ditambah misalnya seperti itu. Jadi kita kenali dulu bahasa cinta pasangan dan kita pupuk di situ. Kita kenyangkan dengan itu dan urusan yang passion itu akan lebih mudah teratasi masalah-masalahnya gitu. Itu masukan dari saya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dokter Eli. Baik, teman-teman masih ada pertanyaan kah? Pak Agali, mungkin saya itu kan Vera. Sebentar Bu, ada dari Vera, apakah menopause bisa ditunda katanya? menopause ditunda secara drastis nggak bisa. Itu alamiah, itu Tuhan yang kasih. Dan menopause sedikit banyak ada faktor keturunan. Jadi kalau ibunya atau garis keturunan yang wanita, ibu, saudara-saudara
banyak yang menopausanya cepat, maka kemungkinan besar dia menopausanya juga lebih cepat. Kemudian kalau menopause seorang yang salah satunya adalah badan kurus. Kalau badan kurus itu seringkali menstruasinya lebih lambat, menstruasi pertama, ya. Tetapi berhentinya juga lebih cepat. Celakanya begitu. Yang badannya lebih gemuk, menstruasinya sering mulainya lebih cepat, tapi berakhirnya juga lebih panjang. Mungkin faktor salah satunya kolesterol, ya. Orang takut dengan kolesterol. Kolesterol itu ada yang baik, ada yang jahat. Tapi kolesterol juga dibutuhkan untuk pembentukan hormon, jadi nggak boleh pantang kolesterol sampai 0, itu nggak dalam sampai dengan drastis itu tidak bisa. Tetapi ditunda beberapa waktu itu tadi dengan meningkatkan kondisi kesehatan kita tentu bisa nambah. Kemudian secara buatan bisa dikasih hormon, entah itu makan pil, entah itu disuntik, ya. Contoh suntik bahkan itu yang waria itu disuntik hormon estrogen loh, sampai jadi kulitnya halus dan sebagainya. Cuma saking tidak ada alat produksi wanita, dia nggak bisa mengalami menstruasi. Tetapi sifat-sifat wanita lainnya, ya karakteristik sekunder masih bisa. Suaranya lebih halus dan sebagainya. Dengan kata lain juga itu bisa dilakukan pada wanita beneran yang mengalami menopause, tetapi risikonya tinggi. Jadi ditunda nggak bisa, tapi diperpanjang bisa, ditambah artinya. Ditambah tapi dengan hormon. Cuma risikonya lebih besar. Salah satu yang kita takuti adalah cancer. Tetapi tadi saya sudah itu kan contoh, mungkin makanan ya, tahu tempe itu sedikit, at least mungkin itu juga bisa sedikit menunda, tapi nggak bisa drastis. Tapi paling tidak akan mengurangi keluhan-keluhan pada menopause. Apakah itu mau mengatakan, Bu In, apakah itu mau mengatakan bahwa stoknya persediaan hormon itu, estrogen atau androgen itu memang sudah segitu dari sononya dari sang pencipta? Atau sudah disediakan segini, ada usaha-usaha yang kita bisa lakukan untuk membuat produksinya lebih banyak sehingga ia bisa bertahan lebih lama atau ia lebih banyak begitu? Tidak semudah itu. Tapi gini ya, contoh. Kalau saya tidak salah ingat, angkanya itu 400.000 sel telur ada pada wanita. Tetapi setiap bulan cuma matang 1 loh dari 400.000. Jadi kalau 1 bulan 1 kali sekian tahun, mestinya cukup. Ya, itu salah satu ukuran. Tentu hormon berbeda dengan sel telur ya, tetapi paling tidak itu salah satu ukuran. Jadi kalau dilihat dari jumlah itu sepertinya enggak. Tetapi ada satu teori lain. Teorinya sebenarnya berbeda. Teori sirkadian. Teori sirkadian itu mengatakan begitu seorang anak lahir, entah pria, entah wanita, dia sudah di set up umur berapa dia akan mengalami puber. Seperti kita setting alarm. Tetapi sama seperti alarm, kadang-kadang dia bisa telat. Kalau zaman dulu tuh yang pakai pernya jadi telat. Atau kalau sekarang lowbat barangkali ya, jadi nggak tepat lagi. Tetapi intinya sudah di set up. Jadi sudah teorinya adalah begitu. Begitu seorang anak lahir, dia sudah di set up kapan dia akan mengalami puber, walaupun sepanjang perjalanannya bisa dipengaruhi oleh fisik tadi, makanan, kemudian katanya pengalaman itu emosional sosiokultural. Ya, contoh misalnya di negara-negara yang lebih banyak free sex itu ada banyak film-film yang biru. Saya nggak tahu apakah betul warnanya biru atau tidak, tetapi film biru itu kalau mereka sudah terbiasa menonton film biru itu katanya pubernya juga bisa lebih cepat. Jadi itu yang bisa mempengaruhi faktor luar. Nah, apakah hal yang sama juga terjadi kalau dia sudah di set up kapan dia mulai puber, berarti juga sudah di set up kapan dia akan mengalami menstruasi pertama? Apakah itu juga faktornya yang sudah di set up kapan dia akan berhenti? Bisa bergeser tapi tidak banyak. Saya pikir itu. Baik, Bu. Terima kasih, Dr. In. Ada lagi, teman-teman? Ini Bu Angelin dari tadi senyum-senyum aja, mau ngomong apa? Pak Gali,
Pak Gali, saya mungkin ingin menambahkan tadi yang Dokter Eli, yang lainnya kurang lebih dari sisi yang berbeda, tapi intinya kan kurang lebih sama. Yang satu itu bukan berbeda. Saya cuma ingin mengingatkan di awal, kalau ingat Dokter Eli, intinya adalah jangan mungkin butuh obat, mungkin bisa diberikan obat, tetapi jangan sembarangan, dalam arti harus di bawah pengawasan dokter. Berarti harus dengan resep dokter. Sebab jangankan orang awam, dokter pun meriksanya tuh hati-hati banget gitu loh, sampai memberikan resep itu. Kenapa saya katakan gini? Karena kalau sudah sampai sana, kan ada banyak, sekarang mungkin sudah lebih terbuka, tetapi beberapa waktu yang lalu, itu bagian kalau udah kaitan dengan seks itu malu, nggak berani ngomong segala macam. Mungkin bisik-bisik di antara teman, bisa juga. Kemarin gue dikasih ini, atau kemarin si Anu dikasih ini, lu makan aja ini. Itu yang bahaya. Jadi saya cuma mengingatkan itu. Ya, jangan karena sebab setiap tadi saya sudah memberikan contoh di aspek yang lain, intinya dua orang yang kondisinya sama, penyakitnya sama, dikasih obat yang sama, belum tentu responnya sama. Ya, jadi itu saja yang saya ingin ingatkan. Ya, jadi harus Baik. di bawah pengawasan dok. Makasih Bu In. Silakan Bu Angelin, Pak Nanang tadi mau ngomong apa? Iya, kami pertama-tama ikut berbahagia melihat teman-teman, pasangan, begitu ya. Ya mereka senyum ya kami senyum. Termin ya. Iya, dunia Pak ini. Gani, saya dikasihin senyumnya dong. Saya di HP nggak bisa ngelihat senyum-senyumnya tuh. Iya, saya memperhatikan ya betul uraian dari ya, Ibu In itu Tuhan menciptakan kita tuh luar biasa. Yes. Hormon-hormon Amin. yang diciptakan itu ya melengkapi satu dengan yang lain, saling terkait gitu. Yes. Saya aja berkenalan banyak ini dengan tanaman. Di tanaman banyak juga hormon-hormon begitu ya. Jadi pertumbuhan tadi kan saya ingat ya. Ketawa tuh. Ada nutrisi, ada hormon, ada macam-macam. Rekayasa genetika di tanaman juga begitu luar biasa. Nah, Ibu In tadi klinik ya. Iya. Tuh kan. Nggak tahan kan, nyaut kan, dibilang tanaman. Ibu In menceritakan kedelai gitu ya. Mungkin kedelai di kampung iya Bu, tapi kedelai kita kebanyakan impor dan itu rekayasa genetiknya udah luar biasa. Saya nggak tahu itu apakah masih sama atau enggak. Nah singkat kata saya berkenalan dengan dunia yang tadi dikatakan hormon itu ya nggak ada kata lain, semakin bersyukur. Semakin bersyukur dengan yang di sebelah saya ini juga. Masih banyak hormonnya maksudnya. Menopause. Ya, tapi catatan saya ya, kadang-kadang pembagian kita itu misalnya, oh cowok begini, seksual gitu ya, cewek terlalu emosional dan sebagainya. Kebalik. Nah, ya kadang-kadang buat saya berpikir nggak selalu begitu gitu ya. Saya nggak akan bisa melakukan hubungan begitu ketika emosi saya juga nggak beres. Dan itu harus ditata, diperbaiki dulu. Lalu terus saya misalnya melakukan hubungan tapi dengan suasana yang tidak tentram, tidak damai, ya buat saya sih buang-buang energi gitu. Itu aja. Baik, Itu yang harus lifelong study itu ya tiap pasangan. Dan Pak Nanang, tanaman kan perlu dibelai juga kan ya? Oh, saya ajak ngomong, saya ajak nyanyi, Bu. Jangan lupa ngajak nyanyi Ibu Angelin aja, kebanyakan ngajak nyanyi tanaman ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pak Cindar? Ya, saya mau tanya ini hormon oksitosinnya tadi. Sejatinya kan hormon ini kan bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri ya, Bu? Bukan bisa, memang diproduksi oleh tubuh kita. Tapi kenapa di pasar bebas ini ada jual hormon itu ya? Apakah itu sama yang dijual oleh di toko, di apotek itu?
yang bisa disuntikan ke tubuh kita? Sama dalam arti rumus kimia, itu bikinan. Saya rasa setahu saya nggak ada yang murni alamiah, tetapi obat-obat kita juga sebenarnya aslinya dari bahan-bahan alam loh. Cuma sudah diperkimiakan, sudah produksinya sudah jadi diambil rumusnya dan lain sebagainya. Itu dari sana. Tetapi betul hormon oksitosin atau kelompok itu dijual, tetapi tidak untuk urusan kita yang hari ini loh. Ingat tadi saya bicara oksitosin, saya mulai dari oksitosin dengan bahwa si oksitosin itulah yang menyebabkan kontraksi pada rahim ibu yang akan melahirkan sehingga anaknya bisa keluar. Kemudian kontraksi yang membuat kelenjar susu mengeluarkan isinya, ya. Tetapi efeknya semua adalah kontraksi. Nah, pada konteks hubungan suami istri, kontraksi yang sama cuma di tempat yang berbeda, yang efeknya berkaitan dengan gairah, menimbulkan kenikmatan, atau katakanlah pada tingkat orgasme itu salah satu biang keladinya katanya si oksitosin itu. Yang menimbulkan kontraksi-kontraksi dan menimbulkan kenikmatan. Mungkin itu sebabnya sebagian orang menyebutnya sebagai hormon cinta. Dan memang di literatur ilmiah juga disebutkan hormon cinta. Sempat disebut begitu, tetapi hormon cinta yang utama adalah androgen dan testosteron. Nggak ada androgen, nggak ada testosteron, itu oksitosin udah nggak ada gunanya buat itu. Tetapi masih berguna untuk melahirkan, untuk mengeluarkan air susu. Jadi saya kira yang di pasaran dijual itu untuk itu. Sebab barangkali Bapak Ibu pernah mendengar ada ibu-ibu mau lahir nggak bisa lahir-lahir. Kenapa? Kontraksinya lemah. Itu banyak kasus-kasus begitu. Harus dengan oksitosin itu. Macam-macam, ada pitocin, ada macam-macam yang lain. Tapi saya mau sedikit mengejar yang terakhir ini, Bu In. Ya. Apakah sama mendengar? Apakah meskipun oksitosin masih diproduksi, tapi kalau estrogennya sudah tidak diproduksi, dia tidak berfungsi lagi pada hubungan seks, oksitosinnya? Masihkah atau sudah tidak? Tetap berfungsi? Beda jalurnya. Beda jalurnya. Artinya? Estrogen itu, oksitosin masih bisa, gini. Pada menopause itu kenapa estrogennya nggak dihasilkan lagi? Karena dia dihasilkan oleh ovarium. Ovarium itu indung telur. Indung telurnya itu ibaratnya apa ya? Dilikuidasi gitu dalam proses menopause. Jadi udah nggak bisa produksi lagi. Tapi oksitosin tidak di ovarium. Oksitosin di sini, di hipotalamus, di salah satu bagian di otak. Jadi nggak ada kaitannya dengan menopause. Jadi tadi kan pada wanita kan bisa aja tanpa perasaan juga masih bisa melakukan gitu loh. Atau tadi tadinya nggak ada gairah tapi dibelai, kemudian cocok semua belayan musik dan lain sebagainya sehingga timbul gairah walaupun mungkin tidak seintens yang dulu, maka berlangsunglah hubungan, bisa dia sampai kontraksinya menimbulkan kenikmatan, bisa. Apakah intensitasnya sama atau tidak? Bisa iya, bisa sama, bisa berbeda, tergantung intensitas juga dari upaya-upaya itu tadi. Kalau sampai optimal bisa. Jadi pabriknya berbeda. Estrogen pabriknya di indung telur. Indung telurnya yang dilikuidasi. Nggak bisa produksi. Ya, artinya saya mengatakan bahwa artinya meskipun estrogen sudah tidak diproduksi, tapi perempuan yang telah mengalami menopause masih bisa menikmati kenikmatan hubungan seks. Yes, bahkan menurut catatan, menurut literatur juga, pada beberapa orang, pada sebagian ya, saya tidak sebut beberapa, tentu banyak ya, tapi artinya sebagian, malah merasa gairahnya meningkat. Kenapa? Karena udah nggak takut punya anak kalau udah menopause, udah nggak bakal bisa punya anak. Ovumnya udah nggak ada, sel telurnya udah nggak ada, jadi bebas. Mungkin waktu masih ada ovulasi, apalagi yang nggak bisa pakai KB dan lain sebagainya, whatever gitu ya. Aduh, ntar jadi lagi, umur udah segini, whatever. Tapi begitu menopause, udah nggak ada ketakutan, itu real. Ya, bisa. Tapi mungkin itu masih pada fase-fase awal. Ya, kalau sudah ke sana ya bisa tetap meningkat, atau mungkin bukan meningkat tapi at least bisa tetap tinggi gitu, karena ketakutan punya anak sudah tidak ada lagi
bisa Ya, menolong. ini pada penting beberapa karena kasus. ada banyak kesalahpahaman tentang ini, bahwa banyak atau adalah paling tidak perempuan yang beranggapan begitu menopause ia sudah tidak lagi dapat menikmati hubungan seks, sehingga itu secara psikologis malah mempengaruhi sehingga benar-benar akhirnya tidak bisa menikmati. Terima kasih Bu In atas penjelasan yang sangat clear tentang ini. Baik, Ibu Bapak, rekan-rekan masih ada pertanyaankah tentang ini? By the way, saya mau informasikan bahwa kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang ini ya dari perspektif teologis nanti atau mungkin juga psikologis. Kalau dari perspektif teologis kita akan bicara bagaimana misalnya kitab Kidung Agung menggambarkan gairah, ya, gairah seksual. Kita akan bicara pada next episode, atau kita juga bisa nanti membicarakan dari perspektif psikologis. Ya, kita ini percakapan kita tentang passion masih akan berlanjut pada episode yang akan datang. Sekali lagi, masih adakah pertanyaan atau sharing berkaitan dengan pokok percakapan kita pada episode kali ini, passion dalam pernikahan, gairah, ya, gairah seks sebenarnya pertama-tama yang kita mau katakan. Adakah pertanyaan atau mau sharing? Silakan para senior ini, pasangan-pasangan senior yang jadi panutan di Baijim ini, ada beberapa di sini. Yang hadir malam ini ada Pak Dilo Butina, ada Pak Hadi, Bu Grace. Ini Pak Sutri, Pak senior di komunitas Baijim yang udah malang melintang di dunia persilatan. Udah bisa jadi narsum Pak Gali. Iya, memang Bu, memang. Pertanyaan. Ada pertanyaan Pak Hadi, silakan Pak. Kalau melihat dari uraian yang diterangkan tadi dari Dr. Indriani, ya, terus saja. Saya cuma mau lihat dari segi Pak Arlianus gitu Pak. Apa ya, kelihatannya Tuhan itu rada tidak adil gitu Pak. Lebih memihak kepada pria gitu Pak. Bisa dibayangkan Pak bahwa tadi dibilang pria sampai umur 75 pun masih bisa bergairah gitu loh Pak. Jadi dari pengalaman yang saya lihat-lihat itu Pak ya, umumnya kalau pria Pak, istrinya meninggal, itu belum sempat setahun dia udah kawin lagi Pak. Termasuk pendeta gitu Pak. Jadi itu pengen tahu Pak, kenapa gitu loh Pak? Dari segi itu Pak, dari segi teologinya itu kenapa diciptakan begitu sehingga berbeda? Jadi tidak equal gitu. Baik. Saya bersepakat, Pak. Karena tadi yang paling banyak bersyukur atas penghormatannya adalah Pak Nanang. Silakan Pak Nanang. Ini bagaimana? Iya, kalau buat saya sih adil ya. Saya merasakan begitu. Banyak juga teman-teman dan ya kebetulan orang tua saya juga. Si mami meninggal, mami mertua, papi mertua suruh kawin lagi nggak mau. Lalu dia ya mungkin berkomitmen dengan cintanya itu. Lalu teman-teman banyak juga sih yang cowok yang justru nggak nikah lagi, tapi entah kenapa sebaliknya justru yang perempuan malah ada beberapa yang takut banget begitu. Ya, jadi menurut saya ya keadilan mungkin dilihatnya dari situ. Bukan soal gender, tetapi ya itu kodrat dan kemudian seperti yang tadi Ibu In bicarakan bahwa mestinya gairah itu kan nggak terhalang menopause dan seterusnya, melainkan harus di-maintenance dengan baik. Dari sisi saya begitu ya, nggak tahu dari pendeta perempuan ini, perempuan pendeta. Silakan pendeta perempuan, silakan. Bu Angelin, silakan. Jangan suka bohongan apa. Dari persentase yang tadi Pak Nanang bilang, dari persentase itu mungkin wanita cuma 1 Pak, pria mungkin 100 Pak. Iya maaf, ada data valid Pak itu tentang itu. Bu Angelin mau menambahkan, Bu Angelin? Silakan Bu. Ya, menurut saya keadilan Tuhan sama keadilan kita kan beda kali ya. Gitu ya, kita nggak bisa mengukur keadilannya itu seperti dengan cara berpikir kita gitu ya.
dengan cara berpikir kita bahwa ini adil, ini tidak adil. Menurut saya sih kita nggak bisa melihat dengan cara seperti itu. Dan kok ya saya sampai saat ini, bukan karena saya masih pendeta Pak, tapi saya masih sampai saat ini saya masih meyakini bahwa Tuhan itu adil. Ya, Tuhan itu adil dengan caranya Tuhan sendiri. Dan kembali saya setuju bahwa bukan soal kalau menopause sudah nggak ada gairah lagi atau tidak lagi bisa mencapai kenikmatan dan seterusnya, tetapi itu kan urusan hati. Urusan hati, urusan bagaimana kita menjaga relasi itu sendiri dengan baik gitu ya. Kalau mau menikah lagi atau tidak menikah lagi kan itu pilihan, Pak. Dan itu bukan soal gender. Itu masing-masing. Masing-masing mau soal presentasi mana yang lebih banyak itu balik lagi itu pilihan. Ya. Kalau saya sih ngelihatnya begitu, Pak. Baik, Bu Angelin. Jadi artinya begini ya, Pak Hadi dan teman-teman. Memang sekali lagi adil atau tidak adil itu tergantung memang dari kita lihat dari perspektif seperti apa. Jadi kalau Pak Hadi ketika tadi bicara mengenai kok laki-laki lebih bisa menikmati dan punya gairah sampai 70 tahun, sementara perempuan begitu menopause perlu usaha yang sangat keras untuk bisa menikmati, barangkali boleh merasa tidak adil pada bagian itu. Pada sisi lain misalnya saya kasih pembanding supaya kita bisa melihatnya. Kita sebagai laki-laki paling tidak saya berpikir betapa Tuhan tidak adil nih kalau dari cara begitu. Perempuan diberikan rahim dan diberikan susu sehingga ketika kita punya anak, mereka punya kelebihan-kelebihan tertentu yang kita laki-laki tidak bisa lakukan. Sehingga laki-laki misalnya perlu usaha yang jauh lebih keras untuk menjadi lebih terikat dekat dengan anak. Karena perempuan udah menang 9 bulan 10 hari dalam perut. Ada keterkaitan sampai 2 tahun dengan menyusui misalnya. Dari perspektif itu kita ya rugi banget, jadi laki-laki mesti berusaha lebih keras. Ya. Tetapi sekali lagi, memandang itu tidak adil bisa ketika kita melihat pada perspektif tertentu. Ya, jadi bisa saja. Nah, tetapi kita percaya sebagaimana tadi Pendeta Angelin mengatakan bahwa kita percaya Tuhan adil, walaupun keadilan Tuhan kita tidak bisa selami, nggak bisa pahami. Ya, yang jauh lebih baik adalah sebenarnya memanfaatkan informasi-informasi ilmiah seperti ini, tadi seperti pendapat Dr. Indri terhadap kita, ya. Saya kalau bilang dokter ini tuh kaku mulutnya, bisanya buin aja sih. Mulut saya kaku. Jadi nggak usah pakai dokter, nggak apa-apa kok. Ya, jadi tadi misal penjelasan Bu In tadi kepada kita misalnya menolong kita untuk mengatakan, oh perempuan tuh begitu loh. So, hai laki-laki, do something supaya kenikmatan yang memang Tuhan sediakan dalam kaitan dengan hubungan seks itu dapat terus dinikmati. Hai laki-laki, ketika istrimu sudah menopause, mbok lebih paham dan lebih ngerti. Lakukan sesuatu yang lebih baik lagi barangkali, supaya meskipun dari sudut hormon sudah tidak diproduksi lagi tadi estrogen, tetapi dengan perlakuan-perlakuanmu yang semakin baik, yang sesuai kebutuhannya ya, itu dapat menolong istrimu walaupun dia udah menopause masih bisa mengalami kenikmatan hubungan walaupun tak seperti dahulu. Atau paling tidak, hai laki-laki, berilah kenikmatan pengganti. Upayakan kenikmatan pengganti dari hubungan seksual yang sekarang oleh istrimu itu udah bukan karena ia tidak mau, tapi karena secara alamiah sebagaimana alam menciptakannya memang sudah berada pada posisi itu. Jadi pengetahuan tentang ini yang boleh jadi kalau kita lihat dari perspektif tertentu merasa tidak adil, itu tidak menolong banyak. Sebaliknya dengan memanfaatkan informasi itu, baik laki-laki maupun perempuan, suami atau istri mau melakukan sesuatu supaya kenikmatan atau gairah seksual itu dapat terpelihara sampai kematian memisahkan. Tentu dengan, sekali lagi, dengan mencari alternatif kenikmatan ketika misalnya saja kenikmatan melalui hubungan
penetrasi itu tidak lagi bisa dinikmati misalnya, ya. Kalau laki-laki misalnya tadi disebut diabetes juga kan sama. Maka karena hai perempuan, engkau tahu kalau suamimu udah diabetes, itu ada kemungkinan dia mengalami begini-begini, do something. Carilah kenikmatan-kenikmatan yang pengganti, ya. Sehingga sekali lagi gairah itu tetap dapat terpelihara sampai pada ujungnya. Kalau saya memandang begitu, saya memanfaatkan, menerima, menghayati penjelasan dari perspektif medis tadi itu dalam cara seperti bahwa ada banyak sekali informasi yang diberikan oleh Bu In tadi yang menolong kita sampai usia pernikahan seperti Pak Hadi, Bu Grace, Pak Dila, Bu Tina itu dapat masih tetap menikmati, punya gairah menikmati hubungan seks itu dengan baik, sekali lagi dengan berbagai macam variannya sekali lagi. Begitu Pak Hadi. Mudah-mudahan tak membingungkan Pak. Betul. Ya, Saya setuju, boleh, betul. Sama mahasiswa saya sering bilang, mudah-mudahan tambah bingung, artinya dia mikir. Daripada nggak bingung tapi nggak mikir. Pak Gali, Baik. apakah Pak Gali, apa masih ada waktu saya boleh men-challenge? Yap. Boleh nggak? Ya, Oke. silakan Bu, silakan. Masih ada beberapa menit lagi. Saya tertarik pada tadi soal keadilan. Tetapi saya nggak mau bicara teologinya. Aku bisa dikeplak sama Pak Gali, sama Pak Nanang, sama Pak Markus. Tetapi dalam konteks medis, ya, ini saya challenge pada peserta bimbingan pranikah. Jadi gini, misalnya hemofilia. Hemofilia itu satu penyakit di mana kita berdarah sedikit aja nih, gigi nih, cabut gigi aja, itu bisa mati karena perdarahannya nggak bisa berhenti. Cuma sedikit. Ya, dan itu diturunkan secara genetik. Tetapi yang aneh atau yang unik, ya, itu kan diturunkan, itu katanya keluarga kerajaan Inggris tuh ada tuh, itu silsilahnya ada di sana. Jadi itu kalau diturunkan berarti kan bisa pada anak pria dan anak wanita maupun pria. Tetapi yang aneh adalah kalau anak pria dan anak wanitanya sama-sama menerima warisan gen hemofilik itu, di lapangan nanti yang mengalami gejala hemofilik cuma yang pria. Yang wanita walaupun gennya ada di dalam badannya tapi tidak mengalami hemofilia. Saya men-challenge pada peserta bina pranikah. Adil nggak Tuhan? Oke. Yang mengalami menstruasi tiap bulan siapa? Perempuan kah? Lah kalau dia mengalami, kalau copot gigi aja bisa mati karena perdarahan, maka seorang wanita yang punya gen hemofili, menstruasi sekali saja mati, udah nggak akan ada keturunan. Jadi saya men-challenge pada peserta, adilkah Tuhan? Saya kira tadi yang Bu Inga dan Pak Gali juga mengatakan, aspek atau pandangan atau definisi keadilan Tuhan dengan keadilan kita itu beda. Ya, at least karena percaya bahwa Tuhan itu pasti rancangannya baik, paling tidak saya bisa mengatakan justru di situ adilnya Tuhan gitu loh. Pada wanita nggak muncul gejalanya, dia mau menstruasi 50 tahun pun nggak apa-apa gitu, nggak mati karena perdarahan. Jadi sorry ini bidang teologi, tapi saya masuk dari kasus medis gitu. Itu yang saya itu. Mungkin Pak Gali bisa menambahkan. Karena ini bidang teologi juga dan pendeta-pendeta lain. Ya, jadi sekali lagi pertanyaan tentang keadilan ini agak sedikit menyimpang. Tentang keadilan Allah kan itu berlangsung dalam sepanjang sejarah. Itu misalnya penyejuk hati setiap hari Sabtu itu yang sekarang sedang saya bahas dari kitab Ayub itu pertanyaan tentang keadilan Allah. Ya, tapi artinya ketika kita sampai ujung nanti Allah itu adil. Cuman sekali lagi kita terkadang tidak bisa memahami, tetapi Allah memahami kalau kita tidak bisa memahami. Ya, jadi ketika Pak Hadi bertanya, Allah memahami mengapa kita bertanya. Allah memahami ketika kita mengatakan engkau tidak adil. Menurut saya engkau tak adil ya Allah dalam kasus ini. Allah memahami ketika kita memandang dia tidak adil, walaupun ia selalu adil, ya. Jadi
pertanyaan-pertanyaan seperti ini pertanyaan yang sekali lagi wajar saja muncul dan itu berlangsung dalam sepanjang sejarah sebenarnya. Tergantung case-nya. Case ini orang bertanya Allah tidak adil, di situ Allah tidak adil, dan itu respon-respons yang menurut saya bisa saja muncul atau pertanyaan muncul, tetapi sekali lagi pada akhirnya kita harus mengatakan Allah itu selalu adil. Tetapi pengetahuan kita yang terbatas memang membuat kita mengatakan terkadang berpikir dia tidak adil. Dan kita nggak boleh mengabaikan keterbatasan kita berpikir itu kan. Makanya muncul pertanyaan tadi, kok menurut saya nggak adil? Itu pengakuan terhadap apa? Keterbatasan kita dalam mengenal Allah. Itu penjelasan sementara. Baik, Ibu Bapak, saya kira percakapan kita pada episode malam ini sangat menarik ya, walaupun saya masih menanti sebenarnya sharing dari para pastor senior ini. Ya, biasanya Bu Tina ngomong, tapi malam ini dia senyum-senyum saja. Ya. Mudahan senyumnya positif, Pak. Jadi sekali lagi, hormon ada memang hormon yang disebut hormon cinta, ya. Walaupun sebenarnya biang keroknya pakai istilah Bu ini adalah tadi estrogen dan androgen. Itu sumbernya. Kita ada beberapa hal kita bisa menjaganya, ya. Ada tadi makanan yang bisa menolong tadi seperti tempe, ya. Tetapi di samping itu ada faktor-faktor eksternal tadi yang bisa mempengaruhi munculnya gairah tadi, pandangan, ya. Berarti penampilan itu sebenarnya menentukan juga apakah gairah itu akan dapat terpelihara dengan baik atau tidak. Terima kasih Bu In atas penjelasan yang sangat clear bagi kami semua komunitas Bajim pada malam ini. Dan saya katakan tadi kita akan melanjutkan percakapan kita tentang passion ini masih, ya, berkaitan dengan perspektif teologis. Saya berharap nanti kami bisa berkolaborasi dengan Pak Sutri, Nanang, dan Angeline yang tadi sangat merasa bersyukur atas hormon yang sangat luar biasa itu dalam yang Allah telah ciptakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita akan akhiri percakapan kita. Terima kasih Bu In dan teman-teman dokter tadi, ya, Dokter Dan, Dokter Eli, Dokter Mirsa, Dokter Lucy tadi saya lihat. Dokter Lucy, ya. Terima kasih berkenan bergabung pada percakapan kami. Terima kasih kepada Dr. Indriani Kurniadi dan seluruh teman-teman tim dokter dari Fakultas Kedokteran Ukrida Jakarta yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua pada perjumpaan kali ini. Terima kasih kepada komunitas Pasutri Bajim yang telah berpartisipasi dalam acara pernikahan bahagia kali ini. Dan juga tentu saja terima kasih banyak kepada semua rekan Pasutri yang telah bergabung melalui kanal YouTube YKB GKI TV. Mari terus membangun cinta, ya, memaintain gairah kita, sehingga dengan demikian pernikahan bahagia yang kita percaya Tuhan telah sediakan bagi setiap kita dapat terus kita miliki dan kita nikmati selamanya. Sebelum berpisah, kita akan berdoa dan saya memohon kesediaan Bapak Pendeta Nanang untuk memimpin kita dalam doa. Pak Nanang, silakan Pak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh belajar, boleh memahami apa yang Engkau berikan, Kau ciptakan buat manusia, buat kami semua. Biarlah seberapapun yang kami tangkap, Tuhan yang menolong kami untuk mensyukurinya, mengelolanya dengan baik, menjaga, merawat, sehingga hubungan kami dengan pasangan berada dalam hubungan yang baik. Bukan hanya baik buat kami, tetapi juga buat anak-anak kami, buat teman-teman, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk Ibu In yang telah bersama-sama hadir bersama kami untuk sharing. Tuhan yang pelihara, Tuhan juga yang menjaga, menolongnya untuk terus berkarya, menjadi berkat bagi banyak orang. Masing-masing kami di rumah kami masing-masing tentu juga punya masalah, punya pergumulan. Biarlah Tuhan yang menolong, setiap pergumulan demi pergumulan dapat diatasi. Kalau kami akan istirahat, Tuhan juga yang menolong untuk memberkati. Bapa di surga, inilah ungkapan syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
ada Bapa di surga. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih atas seluruh perjumpaan kita pada episode kali ini. Salam bahagia dari kami, saya Pendeta Arlianus dan istri saya, Esther Kristiana. Sampai jumpa pada episode akan datang Kamis depan. Tuhan memberkati pernikahan kita. Sampai jumpa.